Kemudian di sesi kedua ini akan saya sampaikan terkait penerapan ekonomi. Nah, kalau pendekatan diferensial parsial majemuk ini sangat bermanfaat untuk diterapkan pada model-model ekonomi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Kalau cuma satu variabel bebas, berarti arahnya kita kepada diferensial tunggal. Kalau yang diferensialnya terkait lebih dari satu variabel bebas, maka yang kita gunakan adalah diferensial majemuk. Nah, dalam hal ini kita hendak menelaah secara parsial pengaruh dari satu variabel bebas tadi terhadap variabel terikatnya. Nah, ini contohnya ini adalah dalam penerapan ekonomi yang pertama adalah permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Nah, misalnya ada dua macam barang yang mempunyai hubungan dalam penggunaannya. Dua macam barang, misalkan ini di ekonomi pertanian sudah disampaikan bahwasannya macam barang itu ada dia lebih bersifat komplementer ataukah dia bersifat juga substitusi. Kalau komplementer dia saling melengkapi. Misalkan produk A adalah kopi, produk B-nya adalah gula. Jadi dia gula dan kopi ini saling melengkapi. Kalau kopi nggak ada gula terlalu pahit, kalau gula saja terlalu manis sehingga kopi dan gula adalah sebagai barang komplementer, saling berkaitan, saling berhubungan. Itu komplementer sifatnya. Atau substitusi juga saling berhubungan, namun dia hubungannya saling menggantikan. Substitusi misalnya kopi dengan teh. Kalau nggak ada kopi ya orang-orang akan minum teh. Kalau nggak ada teh ya orang-orang akan minum kopi. Nah itu substitusi. Nah, ini contohnya seperti itu, ada permintaan dua macam barang yang punya hubungan dalam penggunaannya. Maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional pada harga kedua macam barang. Misalkan nih, ketika pada substitusi, ketika harga kopi naik, maka orang-orang akan beralih untuk mengkonsumsi teh. Ketika harga kopi naik, maka jumlah yang diminta teh akan naik. Nah, itu. Kalau sub, itu kalau substitusi, kalau komplementer, misalkan harga kopi naik, maka orang-orang akan tidak mengkonsumsi kopi, menurun. Konsumsi kopi menurun, maka konsumsi gula juga akan turun karena yang dibuat kopinya menjadi turun per cangkirnya. Berapa cangkir yang semulanya dia konsumsi sehari 5 cangkir, karena harga kopi mahal, maka akan menurunkan, dia akan mengkonsumsi hanya 2 cangkir atau 1 cangkir saja dalam sehari. Maka konsumsi gula itu juga akan turun. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Nah, ini derivatif dari QDA, permintaan terhadap barang A dan permintaan terhadap barang B. Ini contohnya adalah turunan dari barang A terhadap harganya itu ini. Bisa kita turunkan ini. Dari barang A kita turunkan terhadap harga barang itu sendiri. Yang barang A bisa kita turunkan terhadap harga barang satunya. Kemudian barang B kita bisa turunkan dari harga barang A. Kuantitas turunan dari barang B kita bisa turunkan dari harga barang itu sendiri, B itu sendiri. Nah, ini rumusnya untuk elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan barang A, elastisitas permintaan barang B, elastisitas permintaan barang A terhadap barang B, dan elastisitas permintaan barang B terhadap barang A. Kalau ini terkait turunan barang A terhadap harga itu sendiri, harga A sendiri. Kalau yang ini turunan barang B terhadap harga barang itu sendiri, yaitu harga B. Kalau yang ini turunan barang A terhadap barang B, ini keturunan barang B terhadap barang A. Nah, ini rumusnya nih. Nanti saya langsung praktekkan saja pada rumus kasus ke-57 ini. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, ini sebelum masuk ke sana saya jelaskan dulu ini. Ada penjelasannya ini. Hubungan barang A dan barang B adalah kompetitif atau substitutif atau saling menggantikan, sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tersebut atau permintaan atas barang lainnya. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi, dia bisa bersifat kompetitif atau bersifat substitutif. Nah,
Berikutnya ini adalah kasus 57. Ini adalah fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing ditunjukkan oleh KD. Bentar, saya sorotkan dulu. Nah, fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing ditunjukkan adalah ini. Ini yang QA, ini yang QD-nya ini. Berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Nah, elastisitas yang barang A itu ini QDA kali P sesuai ini. Kali P pangkat 2A kali P pangkat 3B min 1. Ini adalah persamaan pertama. Ini persamaan barang A, ini persamaan barang B. Sehingga bisa kita tuliskan juga QDA sama dengan 1 per PA pangkat 2 kali PB pangkat 3. Yang barang B kita bisa juga tuliskan QDB sama dengan 1 per PA pangkat 3 kali PB. Nah, atau juga bisa kita tulis seperti ini, karena ini kan seper, artinya ya minus. Kalau kita pindah ke atas ini jadi minus. Nah, P minus 3, pangkat P pangkat min 3, PB pangkat min 2. Itu juga bisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita turunkan ini terhadap PA, harga barang itu sendiri, atau juga kita turunkan terhadap barang kedua. Yang ini juga kita turunkan masing-masing terhadap barang itu sendiri, PB, juga kita turunkan terhadap harga barang A. Ini kita turunkan PA-nya. Berarti ini min 2 P pangkat 3, ini min PB kurangi 1 jadi min 3. Nah, ini juga akhirnya min 3 P pangkat 2 kali P min 4 hasilnya ini. Ini juga kita turunkan per masing-masing harga B dengan per masing-masing pada harga A. Ketemulah ini. Setelah itu kita bisa melihat rumus yang di sebelah kiri ini. QDA kita bisa menetapkan elastisitas dari barang A, elastisitas barang B. Elastisitas barang A-nya ini adalah sesuai rumus ini. Turunan dari QDA terhadap PB dikali dengan harga A dikali QDA. Turunannya ini sudah kita peroleh ini, sehingga kita tinggal masukkan min 2P pangkat 3A kali P min kali P pangkat 3B, kita kalikan dengan PA-nya. PA min QDA itu kan sama dengan ini juga, QDA. P ini A. Kita masukkan. Kemudian ini dikalikan ini, dibagi ini, hasilnya min 2. Kan kita coret nih. Ini kali ini. Kita bisa coret. Hasilnya ini min 2. Kemudian ini juga sama, sesuaikan rumus ini. Kita masukkan ini sesuai, kita sudah turunkan hasilnya ini, kemudian kita masukkan ini. Nah, ini kali ini sama dengan min 1. Ini kemudian ini turunan ini kita peroleh hasilnya ini, PB tetap, QD-nya adalah ini, sehingga kita bisa ini kali ini ketemu sama dengan min 3. Yang ini juga demikian. Ini turunannya ini adalah hasilnya ini. Selanjutnya PA per ini, QD-nya adalah ini sama kali ini kali ini ketemulah coret habis min 3. Diperoleh ini elastisitas per masing-masing secara parsial ini. Kalau sebelumnya kan kita bisa mengetahui cara ini, namun variabelnya satu. Kalau variabelnya banyak karena ada variabel, ada 2 barang seperti ini, maka kita caranya seperti ini. Nah, gitu. Itu ya. Selanjutnya ini contoh pada untuk penerapan ekonomi perusahaan dengan 2 macam produk dan biaya produksi gabungan. Jadi perusahaan itu menghadapi misalkan mau memproduksi 2 barang.
Nah, memproduksi dua barang itu misalkan memproduksi tas dan sepatu. Misalnya Converse nih, Converse dia memproduksi tas sama sepatunya misalkan. Nah, tas sama sepatu dia itu perusahaan juga punya batasan biaya yang akan diproduksi, biaya gabungan. Jadi biaya perusahaan itu bisa digunakan untuk memproduksi tas, juga bisa memproduksi sepatu. Jadi output itu terdapat dua macam tas dan sepatu. Nah, biaya yang dikeluarkan itu memproduksi keduanya. Nah, namanya biaya produksi gabungan itu adalah joint production cost. Maka eh, perhitungannya itu menggunakan yang Lagrange itu tadi. Nah, ini saya contohkan langsung nih. Eh, penerimaan, penerimaan produksi A, misalkan A ini tasnya, B-nya adalah sepatu, maka eh, RA sama dengan revenue kan kuantitas dikali harga. Nah, kuantitas yang diproduksi barang A outputnya dikali dengan harga persatuan barang A. Yang B-nya juga demikian. Sehingga nantilah ketemulah penerimaan A ditambah dengan penerimaan B. Penerimaan dari produksi tas ditambah dengan penerimaan dari produksi sepatu. Ketemulah penerimaan total dari perusahaan itu. Nah, berikutnya biaya kosnya adalah ini, fungsi dari biaya kosnya ini. Maka diperolehlah keuntungannya adalah sama dengan revenue kurangi cost. Ketemulah fungsi dari ini ditambah ini dikurangi fungsi dari QA QB sama dengan G fungsi dari QA QB. Nah, cara untuk mengetahui keuntungan maksimumnya adalah turunan pertama dari parsial QA sama dengan 0 dan parsial turunan pertama dari parsial QD sama dengan 0. Ini mencapai titik optimum atau titik ekstrimnya. Nah, berikutnya ini langsung masuk ke contoh saja. Kasus ke-58. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi dua macam barang A dan B ditunjukkan oleh C sama dengan QA pangkat 2 plus 3 QB pangkat 2 plus QA kali QB. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum dan besarannya keuntungan maksimum tersebut. Nah, ini pertanyaannya adalah menghitung masing-masing unit barang yang harus diproduksi agar mencapai titik keuntungan maksimumnya. Dan berapa sih keuntungan maksimumnya? Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita menghitung revenue-nya berapa, cost-nya berapa, sehingga nanti ketemulah keuntungan. Revenue-nya penerimaan adalah QA kali P sama dengan berarti PA-nya adalah harganya adalah 7, maka 7 QA dikali 7 sama dengan 7 QA. Yang barang B, penerimaan B juga demikian, QB kali PB sama dengan ini 20 QB. Nah, barulah nanti ditambahkan 7 QA plus 20 QB. Nah, kita masukkan ke rumus keuntungan R min C. 7 QA plus 20 QB min cost-nya ini. QA pangkat 2 plus 3B pangkat 2 min QA kali QB. Selanjutnya, agar keuntungan maksimum, maka turunan keuntungan pertama itu sama dengan 0. Maka turunan pertama dari QA-nya adalah kita turunkan dari fungsi yang telah kita bentuk ini, fungsi dari keuntungan. Turunan pertanyaannya adalah sama dengan ini. Untuk pada turunan QA-nya, fokus pada QA. Kemudian yang QB ya juga kita juga fokus kepada yang QB. Ketemulah hasilnya ini. Setelah itu kita persamaan 1 sama dengan persamaan 2 kita sama dengan K. Berarti 7 min 2 QA min QB sama dengan 20 min 6 QB min QA.
Ketemulah hasilnya QA-nya 2 dan QB-nya sama dengan 3. Ini caranya dengan yang sebelum-sebelumnya sama untuk mencari ini. Setelah memperoleh QA-nya sama dengan 2, QB-nya sama dengan 3, ini adalah maksimum kita bisa memproduksi berapa unit barang yang bisa mencapai titik maksimumnya. Nah, berapa sih keuntungan maksimum yang bisa kita peroleh dari memproduksi unit optimumnya ini? Optimumnya untuk barang A adalah 2 unit dan optimumnya untuk barang B adalah 3 unit. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan keuntungan maksimumnya. Ini 7 QA plus 20 QB min QA pangkat 2 min 3B pangkat 2 min QA dikali QB. Kita masukkan 2 ini dan 3 ini ke dalam persamaan ini. Ketemulah ini. Nah, ini QA masukkan 2, QB-nya kita masukkan 3. Ini 2, 3. Ini QA-nya 2, QB-nya 3 sama dengan 37. 37 ini adalah keuntungan maksimum yang akan perusahaan peroleh ketika memproduksi optimumnya adalah 2 unit pada barang A dan 3 unit pada barang B. Kemudian kasus di mana perusahaan selanjutnya nih, ini sudah clear, sudah menjawab jawaban ini, besar keuntungan, kemudian unit masing-masing barang optimum berapa, sudah kita jawab di sini. Selanjutnya, kasus di mana perusahaan memproduksi lebih dari satu macam barang dengan biaya produksi gabungan dapat pula diselesaikan melalui nilai-nilai marginalnya, yaitu dengan memformulasikan penerimaan marginal masing-masing barang sama dengan biaya marginal masing-masing pada marginal barang yang bersangkutan. Jadi MR sama dengan MC pada masing-masing barang juga bisa. Ini juga bisa diselesaikan dengan cara ini atau juga bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. MR sama dengan MC ini juga sama dengan turunan pertama sama dengan 0. MR sama dengan MC, MR adalah turunan pertama marginal revenue pada penerimaan. MC adalah turunan pertama dari cost. Ini sama dengan 0. Ini juga terjadi pada rumus dari keuntungan maksimum itu diperoleh ketika MR sama dengan MC. Nah, revenue untuk 7Q plus 20 ini adalah revenue-nya. Nah, revenue-nya ini min 7 plus 20Q. Nah, kemudian MR-nya adalah sama dengan turunannya dari ini adalah 7. Turunan terhadap QB-nya adalah 20. Sedangkan yang cost-nya adalah turunan dari cost ini adalah untuk QA-nya adalah ini 2 QA plus ini kita turunkan habis berarti QB. Yang ini 6 QB plus QA, QB-nya habis. Yang ini QA-nya habis ya. Jadi ketemulah ini. MR barang A 7, marginal revenue barang B adalah 20, marginal cost barang A adalah 2 QA plus QB, marginal cost-nya untuk barang B-nya adalah 6 QB plus QA. Nah, berikutnya kita substitusikan MR sama dengan MC pada barang A. MRA sama dengan MCA. Ini sama dengan 7 sama dengan 2 QA plus kita masukkan aja MR-nya kan 7 nih. MR-nya 7 pada barang A7 sama dengan MC-nya adalah ini 2 QA plus QB. Ini sama dengan ini pindah ruas ke kiri, jadi 7 min 2 QA min QB sama dengan 0. Kemudian yang MR sama dengan MC, MR untuk B adalah 20, MC-nya untuk B-nya adalah ini 6 QB plus QA sama dengan ketemulah ini. Untuk persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, persamaan pertama
sama persamaan kedua kita sama dengankan, nanti ketemulah QA-nya sama dengan 2, sama kayak gini. QB-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita hitung sama seperti ini, ketemulah 37. Ini sama, bisa menggunakan cara yang seperti ini bisa menggunakan cara yang seperti ini. Berikutnya adalah utilitas, marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Kepuasan, marginal secara parsial, dan keseimbangan konsumsi. Nah, itu rumusnya seperti ini. Fungsi kepuasannya adalah, utilitasnya adalah fungsi X dan fungsi Y. Nah, kemudian ini istilahnya ada kurva indifferent curve. Jadi kurva keuntungan maksimumnya, indifferent curve. Jadi bagaimana dia bisa mengkonsumsi barang-barang X dan Y yang mencapai pada tingkat kepuasan yang sama. Itu namanya indifferent kurva. Kemudian keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsinya ini merupakan tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Jadi keseimbangan konsumsinya adalah keseimbangan keadaan di mana tingkat kombinasi konsumsi, misalnya konsumsi barang, misalkan konsumen mengkonsumsi pakaian dan makanan misalkan. Nah, dari kombinasi makanan dan pakaian itu mencapai pada titik maksimumnya berapa. Nah, itu pada titik berapa optimumnya, itu namanya keseimbangan konsumsi. Nah, keseimbangan konsumsi itu terjadi pada persinggungan kurva indifferent curve ini dengan garis konsumen budget line. Jadi gini nih kalau saya gambarkan kurvanya. Ada kurva. Ini adalah kurva indifferent curve. Cekung seperti ini. Ini namanya kurva indifferent curve. Ini adalah budget line. Garis seperti ini adalah budget line. Garis budgetnya. Nah, mencapai pada titik maksimumnya itu adalah berada pada titik singgung antara ini. Anggaran, ini indifferent curve. Jadi mencapai pada titik bersinggungan ini. Itu. Nah, caranya ini adalah seperti di Lagrange itu seperti, jadi ada fungsinya, ini fungsinya juga ada kendalanya, Lagrange-nya seperti ini. Nanti kita parsialkan sama, turunan secara parsial masing-masing, kemudian ketemulah persamaan 1, persamaan 2 dari barang A dan barang B, kemudian kita sama dengankan, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan. Setelah itu kita memperolehlah, kita substitusikan ke dalam pendala dulu, sehingga diperoleh unit maksimal barang A dan barang B-nya. Kalau sudah mengetahui unit maksimal barang A dan B-nya, barulah kita substitusikan ke dalam fungsi utama, sehingga nanti diketahuilah kepuasan maksimumnya berapa. Gitu. Langsung saja masuk ke dalam contoh. Ini rumus-rumusnya nih. Nah, saya lanjutkan. Kasus 59 ini terkait kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi kepuasannya adalah O sama dengan utilitas sama dengan X pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Jumlah pendapatan konsumennya adalah Rp1.000. Harga X dan harga Y per unit masing-masing. Untuk harga X-nya adalah Rp25.000 dan harga Y-nya adalah Rp50. Jadi kendalanya adalah terkendala pada jumlah pendapatannya adalah 1.000. Sedangkan barangnya adalah harga barangnya sekian. Maka pertanyaannya adalah, bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Pertama kita membentuk fungsi kepuasannya. Yang kedua, berapa utilitas marginal terhadap tersebut jika konsumsi sejumlah 14 unit X dan 13 unit Y.
Kemudian yang ketiga, jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y kepuasan konsumen optimum atau tidak. Optimum atau tidak. Yang perlu kita jawab yang pertama adalah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Nah, maka kita bisa memperoleh utilitasnya adalah X2 X pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Ini adalah fungsinya. Fungsinya kita turunkan. Yang ditanya adalah pertama adalah turunan dari utilitas X pangkat 2 kali Y pangkat 3. Marginal utilitasnya adalah dari ini terhadap X-nya adalah 2X 1 kali 2 kan 2X X pangkat 2 dikurangi 1 kan berarti tinggal X, berarti 2X kali Y pangkat 3. Untuk turunan terhadap variabel Y-nya adalah 3 dikali 1, 3. Y-nya berarti tinggal 3 kali dikurangi 1, berarti tinggal Y pangkat 2. Berarti 3X pangkat 2, Y pangkat 2. Ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y. Dari ini berapa sih ketika mengkonsumsi Y-nya itu 13 dan X-nya adalah 14. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaan ini. 2 kali 14 dikali 13 pangkat 3. Ketemulah ini. Yang marginal utilitas terhadap barang Y-nya berarti 3 kali X-nya 14 pangkat 2 dikali 13 pangkat 2. Ketemulah ini. Berikutnya, turunan utilitas X terhadap harganya, kita bisa turunkan. Ini dibagi dengan PX-nya. PX-nya adalah harganya tadi berapa. Ini ada ketika harganya ini. X-nya Rp50, Y-nya Rp50, X-nya adalah Rp25. P-nya adalah 25, PX-nya Rp25, PY-nya adalah Rp50. Kita bagi ini, dibagi ini, ketemulah ini. Ini bagi ini, ketemulah ini. Nah, ini sebagai kita membuktikan apakah sama dengan marginal utilitas X terhadap PX dan marginal utilitas Y terhadap PY, harga Y-nya. Ternyata tidak sama dengan. Nah, berarti kombinasi 14 unit X dan 13 unit Y tidak memberikan kepuasan optimum, tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Itu yang menjawab pertanyaan yang ketiga. Kalau yang kedua itu sampai sini. Ini B. A, B. Ini B untuk menjawab B. Ini menjawab C. Menjawab C. Kita ingin membuktikan apakah sama dengan. Karena teorinya marginal utilitas X itu sama dengan marginal utilitas Y. Kalau tidak sama dengan berarti tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Gitu ya. Tidak memberikan kepuasan optimum. Nah, itu. Ini contohnya yang lain. Sama hitungannya seperti yang tadi. Saya lanjutkan ke yang lain. Terkait ini produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Ini terkait keseimbangan produksi. Kalau yang ini kan keseimbangan kita mengkonsumsi. Ini memproduksi dua macam produk pada kendala biaya produksi. Kalau yang ini keseimbangan produksinya. Saya contohkan. Dalam suatu perusahaan itu memproduksi beberapa faktor produksinya. Misalnya nih, K itu tenaga kerja, kapital,
modalnya, kemudian L-nya adalah labor, tenaga kerja misalkan. Nah ini. Nah untuk memproduksi barang ini, contohnya nih, untuk produksi barang pada dasarnya diperlukan macam-macam faktor produksi, misalnya tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan sebagainya. Nah, jika jumlah keluaran yang dihasilkan lambangnya P, maka masukan yang dilambangkan adalah X. Ini outputnya dilambangkan P, inputnya dilambangkan dengan X. Nah, langsung saja saya masuk ke kasus setelah ini. Saya sampaikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan least cost combination, yaitu suatu pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah. Jadi ini untuk mengetahui biaya terendahnya adalah pada memproduksi berbagai masukan, inputnya adalah ada berapa input ini, kita bisa mengetahui berapa sih minimum biaya yang terendahnya, adalah istilahnya least cost combination. Kemudian keseimbangan itu terjadi pada kepersinggungan isokos dan isokuan. Isokuan itu ya ibarat isokos itu adalah ini, sebentar, isokos dulu. Kurva yang mencerminkan kemampuan produsen membeli berbagai macam masukan berkenaan dengan harga masing-masing masukan dan jumlah dana yang dimiliki. Jadi isokos itu adalah batas mencerminkan kemampuan produksi. Kayak istilahnya tadi ada apa ya? Di sini tadi kepuasan apa namanya? Budget lainnya. Nah, ini adalah budget cost-nya. Budget biayanya yang diperoleh oleh yang dimiliki kemampuan oleh suatu produsen untuk membeli input-input tertentu. Nah, nah, kemudian ini langsung masuk ke contoh. Ini adalah cara menghitungnya sama dengan sebelumnya. Ada fungsi yang hendak dioptimumkan. Adalah fungsi mengoptimumkan input. Kalau ini mengoptimumkan inputnya, kendalanya adalah pada ini output yang akan dihasilkan berapa. Berbeda dengan kasus sebelumnya. Kalau yang ini adalah bagaimana kita memaksimalkan outputnya. Kalau yang ini contoh sebelumnya itu kita memaksimalkan outputnya, output produksinya. Bisa produksi bagaimana output terbanyaknya untuk memproduksi tas dan sepatu, misal dua barang. Kalau yang ini bagaimana kita mengoptimumkan inputnya, bukan outputnya. Kalau yang tadi output adalah luarannya, kalau yang ini adalah masukannya. Input misalkan pupuknya harus minimal apa biaya terendahnya berapa sehingga diperoleh untuk minimalkan biayanya. Biaya pupuknya berapa, bibitnya berapa, nah seperti itu. Nah ini selanjutnya ini adalah rumus-rumusnya. Kita sama, caranya adalah mengetahui hendak dioptimumkan sama dengan juga dengan fungsi kendalanya ini, lambdanya. Nanti kita masukkan seperti ini, fungsi baru Lagrange-nya adalah seperti ini, fungsi dari ini, P-nya ini ditambah dengan lambda kendala dari ini. Nah berikutnya produksinya setelah memperoleh persamaan 1 dan 2, maka kita sama dengankan, baru nanti ketemulah hasilnya berapa, kita substitusikan ke dalam fungsi kendala. Setelah dari fungsi kendala nanti diperoleh X-nya optimumnya berapa, barang yang A berapa, barangnya B berapa unit, kemudian kalau A dan B sudah ketahui berapa unitnya, kita substitusikan ke dalam persamaan keseluruhan. Persamaan ini, nanti ketemulah optimumnya berapa. Nah, seperti itu caranya. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Langsung saja saya masuk ke dalam kasus, contoh kasus. Fungsi produksi suatu barang dinyatakan dengan P sama dengan 6K pangkat 2 per 3 kali L pangkat sepertiga. Bentuklah fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi. Berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit input K-nya dan 27 unit input L. Ini adalah persamaan fungsinya. Yang ditanyakan yang pertama adalah bentuk fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi. Jadi turunan pertamanya. Fungsinya pertama adalah ini, maka kita turunkan masing-masing MPK dan MPL. Nah, MPK-nya adalah kita turunkan, berarti
ini kita turunkan, maka diperoleh 4K min sepertiga L sepertiga. Yang kita turunkan K-nya berarti 2/3 dikali 6. 2/3 dikali 6 hasilnya 6 dikali 2, 12. 12 dibagi 3 kan 4K. Pangkat 2/3 dibagi dikurangi 1. Berarti kan 1 kan artinya kalau dari persamaan ini kan 3/3. Berarti 2 min 3 min 1. 3 berarti per 3 berarti sepertiga min sepertiga. Nah, hasilnya ini atau juga bisa ditulis seperti ini. Ini menjawab pertanyaan 1. Ini menjawab pertanyaan kedua yang ini. Ini jika KL-nya sama dengan ini. Jika K8 L-nya sama dengan 27. Nah, ini. Karena ini yang ditanya ternyata cuman masing-masing faktor produksi saja ya, berarti ini saja diketahui ini. Tanpa ditanyakan sampai sini saja. Jadi tanpa ditanyakan terkait optimumnya berapa. Ini hanya sampai pada marginalnya saja. Ya sudah, ikuti saja pertanyaannya seperti apa. Nah, kalau ini barulah pertanyaan untuk Lagrange. Nah, ini saya contohkan langsung nih, terakhir. Seorang produsen mencadangkan Rp96 untuk membeli masukan K dan masukan L. Input L dan input K. Harga per unit input K sama dengan Rp4 dan masukan L-nya adalah Rp3. Fungsi produksinya adalah demikian, P sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum dan berapa unit keluaran yang dihasilkannya dari kombinasi tersebut. Nah, ini baru pertanyaan terkait berapa sih produksi optimumnya, maka kita akan menggunakan Lagrange. Berapa unit keluaran yang dihasilkan dan kombinasinya berapa? Nah, yang pertama kali langkahnya adalah kita menyusun fungsi produksinya. Fungsi produksinya adalah P sama dengan fungsi K L. Berarti ini adalah fungsi sudah diketahui 12 KL, 12 KL. M-nya kendalanya adalah sama dengan K sesuai rumus. Sesuai rumus ini. Di sebelumnya ini rumusnya. Maka K kali PK plus L kali PL. K-nya adalah Rp4, R-nya adalah Rp3. Nah, ini 4, ini 3. PK-nya ini PK-nya adalah 4, ini PL-nya adalah 3. Nah, ini K tetap berarti L-nya tetap berarti tinggal 4K plus 3L sama dengan M-nya sudah diketahui. M-nya adalah produsen mencadangkan rupiah, jadi dia punya mencadangkan biayanya sebesar 96. Nah, kita tulis 96. Maka 96 ini pindah ruas min 4K min 3L sama dengan 0. Maka fungsinya bisa kita tuliskan adalah 12KL plus lambda 96 min 4K min 3L atau seperti ini. 12KL. Waalaikumsalam. Nah, hasilnya 12KL plus 96 lambda min 4 lambda K min 3 lambda L. Maka agar fungsi F maksimal, maka turunan dari fungsi K dan fungsi L-nya adalah sama dengan 0. Ini persyaratan untuk mencapai titik maksimum, titik optimumnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah menurunkan persamaan ini. Persamaan ini kita turunan pertamanya sama dengan 0. FKL ini kita turunkan pada fungsi K-nya. 12L min 4 lambda sama dengan 0. Berarti lambda sama dengan 3L. Yang turunan dari fungsi L-nya ini 12K min 3 lambda sama dengan 0. Lambdanya adalah sama dengan 3K. Nah, kemudian kita sama dengan kan 3L sama dengan 4K. Nah, persamaan persamaan sama dengan 3L sama dengan 4K, ini kita substitusikan ke dalam kendalanya. Kendalanya adalah ini.
96 min 4 sama dengan 4K plus 3L. Maka 96 min K-nya adalah ini. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 3L itu sama dengan juga 4K. Maka sama 96 min 4K plus 4K sama dengan 96 sama dengan 8K. Maka K-nya sama dengan 12. Ini kita substitusikan ke dalam sini. K-nya adalah 12, 4 kali 12 plus 3L. Ketemulah L-nya 4/3 kali 12 sama dengan 16. KL-nya adalah 12, L-nya adalah 16. Dari KL, nah ini kita peroleh K-nya 12, L-nya adalah 16. Sehingga ini adalah optimumnya input K-nya 12, optimum input L-nya adalah 16. Ini kita bisa substitusikan ke dalam fungsinya. Fungsinya adalah 12 KL. Maka 12 K-nya adalah 12, L-nya adalah 16. 12 kali 12 kali 16 ketemulah ini. Ini adalah 2304 adalah hasil produksi maksimumnya. Sesuai menjawab ini pertanyaan ini. Nah, diperolehlah kombinasi optimumnya adalah 12 unit input K dan 16 unit input L. Hasil produksinya nanti maksimum optimumnya akan menghasilkan produksi sejumlah 2304 unit. Seperti itu. Selanjutnya di sesi berikutnya akan saya sampaikan terkait integral. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.